antara Puskopti se-Indonesia dengan Gakoptindo itu melakukan satu rapat koordinasi mengenai demo berhenti mogok produksi. Dikarenakan apa Bapak, ini saya melaporkan, dikarenakan untuk kedelai mencapai tingkatan yang tidak wajar, yaitu sampai 10.000 per kilogram Bapak. Yeah. Itu. Sehingga kami melakukan satu demo berproduksi ini diharapkan. Yang pertama, kami dari Gerakan Pengrajin Tempe dan Tahu se-Indonesia mohon dipahami untuk menaikkan harga tempe dan tahu ini sampai mencapai 20% dari harga yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan mencoba mencari solusi. Ini sedang ada masalah yang mungkin sangat serius bagi seluruh masyarakat, bukan hanya di Jawa Tengah, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Karena orang Indonesia ini dikenal sebagai pengkonsumsi tahu dan tempe mungkin terbesar di dunia. Nah, sekarang ada masalah bahwa para pengrajin tempe dan tahu ini mengalami kesulitan, dan bahkan di Jabodetabek sudah ada gerakan untuk mogok tidak berjualan. Nah, saya sudah bersama dengan Ketua Puskopti, Pusat Koperasi Tahu Tempe Jawa Tengah, Bapak Haji Sutrisno Supriyantoro, Sarjana Ekonomi. Apa kabar Pak Tris? Alhamdulillah Bapak, baik Bapak. Iya, saya membaca pernyataan Pak Tris di koran yang menyatakan bahwa tanggal 1, 2, dan 3 ini ada demonstrasi para pengrajin tahu tempe yang mogok, terutama di Jabodetabek. Pak Tris bisa jelaskan masalah ini supaya masyarakat tahu persis apa yang sedang terjadi saat ini. Ya Bapak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya menyampaikan sugeng siang rumiyin dan selamat tahun baru Bapak buat Bapak saya. Itu. Yang selanjutnya terima kasih Bapak atas atensinya dan atas kepeduliannya, keberadaannya mengenai Primkopti yang berkaitan dengan para pengrajin tempe dan tahu khususnya Jawa Tengah. Betul Bapak yang disampaikan itu pada tanggal 1 sampai dengan 3 nanti itu ada semacam mogok produksi. Mogok produksi yang dilakukan itu untuk se-Jabodetabek Bapak. Jadi ini hasil kesepakatan rapat yang dilakukan pada tanggal 28 kemarin. 28 kemarin antara Puskopti se-Indonesia dengan Gakoptindo itu melakukan satu rapat koordinasi mengenai demo berhenti mogok produksi. Dikarenakan apa Bapak, ini saya melaporkan, dikarenakan untuk kedelai mencapai tingkatan yang tidak wajar, yaitu sampai 10.000 per kilogram Bapak. Yeah. Itu. Sehingga kami melakukan satu demo berproduksi ini diharapkan. Yang pertama, kami dari Gerakan Pengrajin Tempe dan Tahu se-Indonesia mohon dipahami untuk menaikkan harga tempe dan tahu ini sampai mencapai 20% dari harga yang sekarang. Misalkan sekarang itu harga per tahu itu 6.000, nah bisa dilakukan sampai 20% kenaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kenaikan harga kedelai ini sudah di luar kewajaran, ini para pengrajin tempe dan tahu melalui Gakopti, melalui Puskopti, melalui Gerakan Kopti ini mohon pada pemerintah untuk melakukan subsidi
dengan subsidi harga, yaitu per kilo diharapkan mensubsidi Rp2.000. Ini diharapkan 6 bulan ke depan ini bisa dibantu atau disubsidi oleh pemerintah. Yang terakhir Bapak, tuntutan daripada gerakan koperasi melalui Gakopti, Puskopti ini, supaya pemerintah segera melakukan pengaturan tata niaga kedelai, sehingga tidak seperti halnya seenaknya sendiri para importer itu menaikkan harga, tidak terpantau oleh pemerintah. Itulah harapan daripada gerakan pengrajin tempe tahu se-Indonesia, Bapak. Terima kasih, Bapak. Pak Tris, itu naik dari harga berapa sampai berapa? Oh, kemarin 6,5 sampai 7.000. Ya, sekarang sudah mencapai maksimal nih, Bapak, 10.000. Itu per kilogram, ya? Iya, Bapak, iya. Ya. Per kilonya. Pertanyaan saya, itu hanya khusus kedelai impor atau kedelai dalam negeri juga sama? Bapak kalau menanyakan dari impor, dari kedelai dalam negeri, itu 10% aja nggak ada, Bapak. Kedelai dalam negeri, Bapak. Jadi praktis itu kedelai impor semua, ya? Iya, Bapak, iya. Impor. Jadi hampir 90% para produksi pengrajin tempe tahu itu impor semua dari Amerika. Iya, jadi kasarnya ini bangsa Indonesia kalau sampai Amerika marah nggak dikirim kedelai gitu, nggak makan tahu tempe semua, ya. Pak Tris, tadi kan pengrajin tempe tahu mengendaki agar bisa naik sekitar 20%. Apakah memang ada larangan nggak boleh naik? Gini, Bapak, jadi tidak demikian, artinya begini, artinya para pengrajin itu menuntut supaya itu dipahami. Kalau para pengrajin tempe tahu itu menaikkan harga sampai 20%, mohon dipahami oleh para user utama atau para pemakai, ngoten, Bapak. Ya. Karena kan biasanya begini, Bapak, loh, tempe ini kok cili-cili, jangan itu. Nah, apalah ini dah, akhirnya dengan cara inilah yang masyarakat biar preso, ngoten, Bapak. Iya. Nah, itu pengimpor ini apakah Pak Tris dapat informasi atau teman-teman di Kopti ini dapat informasi kenapa harga itu naik? Nah, ini sebentar, Bapak. Ini barangkali yang bisa nerangkan sekretaris saya. Ya. Tapi yang jelas secara umum, kenapa ini secara umum, Bapak? Ya. Ini kenapa kok kedelai itu naik? Ya ini karena ini sampai bulan Januari, Februari, Maret nanti itu kedelai diborong sama Cina, Bapak. Oh. Nah ini persoalannya. Nah, karena inilah yang menyebabkan mohon maaf kalau di Cina itu kan kedelainya itu kan yang jelek pun dibeli, Bapak. Jadi KW 1, 2, 3 dibeli semua. Enggak seperti hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu yang baik-baik. Nanti sebenarnya bentar, Bapak, nanti biar sekretaris saya yang menyampaikan Bapak untuk menerangkan mengenai itu. Barangkali saya panggil juga dulu, Bapak. Ya, Pak Rifai, Pak Rifai, sekretaris saya. Ya, silakan Pak Rifai dari Kopti Kendal. Tadi pertanyaan kenapa harga bisa naik harga kedelai dari Amerika. Yang Bapak saya ucapkan pada Bapak wakilan DPD dari Jawa Tengah. Terima kasih ini atas waktu dan kesempatannya, juga atas kepeduliannya terhadap kondisi UKM tahu tempe di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Jadi perlu kami sampaikan, Bapak, bahwa kenaikan harga kedelai ini sebetulnya menurut kami ini kebetulan ada beberapa faktor ya, Pak. Nah, utamanya itu mungkin banyak hal ya. Kalau nggak CBOT-nya di harga di New York-nya atau dolarnya, ini yang terakhir ini karena pengaruh pembelian oleh negara pemakai kedelai terbesar dunia ini, Cina ini, Bapak. Jadi Cina membeli kedelai di luar ekspektasi semua pihak ini. Pasca
pasca kekalahan Donald Trump ini tiba-tiba Cina mulai melakukan pembelian mulai dari Oktober, Bapak. Jadi mulai Oktober, November itu grafiknya Cina sudah melakukan peningkatan penjualan dari yang semula per minggunya itu sekitar 1 juta ton itu menjadi 2 juta lebih ya Bapak. Nah ini jelas sangat mengganggu bagi pembeli-pembeli kecil seperti kita, contohnya importer-importer Indonesia, ini jelas angkutan pengkapalannya itu sangat terganggu, juga stok barangnya juga menjadi naik harganya, kurang lebih demikian. Jadi harga yang tadinya di kisaran 6.000-an itu sekarang itu menjadi hampir 10.000 rata-rata itu Pak. Ya. Nah, ini tentunya kami mohon perhatian dari pemerintah. Karena apa? Karena ini harga ini tetap akan terus bergerak. Ini. Contohnya sekarang ini aja ini harusnya importir ini kalau nggak ada gejolak kemungkinan udah menaikkan harga ini. Kalau menurut hitungan saya ini hari ini juga sudah naik lagi. Jadi harganya sudah naik dari kemarin itu indeksnya 12,80 sekarang udah 13,15. Dan dolarnya juga naik juga ini. Ya, ini Pak Rifai. Ya, Pak Rifai dapat informasi nggak kenapa Cina tiba-tiba beli kedelai banyak sekali? Kalau informasinya dari beberapa literatur yang saya baca itu karena yang pertama itu karena pasca COVID yang sudah mereda di sana, Bapak. Ya. Terus yang kedua itu karena perkembangan industri peternakannya utamanya itu untuk peternakan babi. Jadi ada peningkatan hampir 2 kali lipat. Ya. Bahkan Cina ini sudah membeli melebihi kebutuhan yang dia itu menurut data kebutuhan dari Cina itu. Jadi kebutuhan Cina itu mungkin di kisaran 92 ton mungkin ya. Nah, ini Cina ini sudah membeli hampir 100 lebih. Jadi sudah lebih 10 juta ton ini. Dan masih akan melakukan pembelian terus ini sampai nanti bulan Maret kemungkinan. Ya. Baik Pak Rifai, Pak Tris, bagaimana rencana di Jawa Tengah? Apa jadi ikut mogok atau enggak kira-kira? Ya Bapak, ini perlu saya menyampaikan informasi kepada Bapak bahwa saja kami menunggu Bapak sampai tanggal 1/3 nanti. Kalau sampai tanggal 1/3 nanti setelah itu menteri pemerintah itu memberhentikan pada Kopti, tentunya tidak akan terjadi demo besar-besaran atau secara nasional. Namun kalau itu nanti tidak ada tanggapan, tentunya kami di Jawa Tengah sudah siap melakukan satu mogok produksi seluruh Jawa Tengah, Bapak. Ya, pilihannya mogok produksi atau menaikkan harga? Dua-duanya, Bapak. Ya. Dua-duanya, Bapak. Ya. Monggo sekarang Bapak dan Ibu yang dari luar kota ya, dari beberapa kota kelihatannya, silakan sampaikan keadaan di masing-masing daerahnya. Saat ini apa berarti untungnya yang kurang atau sudah mulai rugi nih para pengrajin tahu tempe ini? Monggo, Sinten yang mau menyampaikan. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan Bapak dan juga terima kasih atas waktunya. Untuk Primer Kopti Kabupaten Kebumen sendiri nasibnya sama Bapak, sama dengan teman-teman, bahkan dari anggota sendiri adanya info yang sudah masuk ke pelosok desa, bahkan adanya di Jakarta itu mogok. Anggota juga sudah ada yang kontak ke pengurus bahwa ini gimana Pak, Kebumen kok diam-diam saja seperti itu. Yang intinya kalau memang terus-terusan seperti ini, nasib pengrajin tahu dan tempe bahkan tingkat nasional juga merasa berat Bapak. Nah sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Sek, Bapak Rifai, itu apa itu namanya? Kalau memang ke depan dari anggota sudah ada Pak yang sistemnya adalah menaikkan harga, tapi sulit Pak di lapangan, sulit. Yang intinya harapan dari Kopti Kebumen
nanti pemerintah ikut serta membantu biar tidak terjadi nanti mogok bikin tahu dan tempe untuk wilayah Jawa Tengah. Yang intinya dari Pimarkopti Kabupaten Kebumen ikut serta dengan Pak Ketua Puskopti Jatang yaitu Pak Sutisno dan juga Pak Sek. Karena Kopti adalah di bawah naungan Puskopti. Tapi nasibnya itu sama Pak, sama. Terima kasih. Pak Sulman, saya mau tanya, sekarang kondisi pengrajin itu hanya untungnya berkurang atau sudah mulai rugi? Sudah ada yang mengatakan rugi Pak, karena kita produknya ditambah di pasaran nggak laku. Dan juga kalau kita banting, kalau anggota itu sistemnya asal laku, nanti mengalami kerugian Pak. Sudah beberapa cara anggota untuk mensiasati. Satu, kalau memang untuk tahu, yang notabene itu satu tampah secara orang Jawa, satu baki, itu 5 kilo kedelai, sekarang dibikin 4 kilo. Juga sudah pakai syarat seperti itu, juga belum ketemu Bapak, belum ketemu. Ya, berarti ada campurannya gitu Pak? Bukan campuran, dari tonase 5 kilo per kotak, dikurangi menjadi 4 kilo, dijual dengan harga biasa juga nggak ketemu. Dinaikkan nggak laku. Memang simalakama, maaf untuk saat ini yang dialami untuk kopti-kopti mungkin nasional, bukan hanya Kebumen. Kembali Pak kepada Pak Tris. Jadi kira-kira tanggal 3 itu untuk pilihan apakah akan melakukan mogok atau mulai menaikkan harga? Kami bersama dengan Gakopti setelah tanggal 3 mungkin tanggal 5 kami akan koordinasi lagi Bapak. Meeting Zoom lagi antara Gakopti dan Puskopti se-Indonesia. Sehingga hasil daripada itu akan kita bicarakan kembali Bapak. Ya. Apakah sudah komunikasi dengan pemerintah Pak? Artinya di Jawa Tengah dengan Pak Gubernur atau di daerah dengan Pak Bupati gitu? Kami dengan Bapak Gubernur sudah mengirim surat keberadaan ini, baik Dinas Koperasi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan sudah kami kirimi surat Bapak. Dan kami menunggu koordinasi dengan Gakoptindo Jakarta Bapak. Ya. Oh iya, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Kemarin tanggal 1 kemarin libur sehari Pak. Ya. Itu ada kenaikan harga. Biasanya memang kita tiap tahun kalau ada kenaikan harga kita ada libur 1 hari untuk anggota-anggota kita Pak. Yang masalahnya itu harga yang belum bisa dikendalikan Pak. Banyak pengrajin tahu tempe, khususnya tempe Pak, itu pada menyiasati mengurangi potongan tempenya Pak. Ya. Gitu. Tempe menjadi lebih kecil gitu Pak? Iya. Kemarin kita hari terakhir sebelum tahun baru kita ada rapat sama pengurus dan anggota. Itu adanya pada teriak-teriak, emang dari awal kita maklumi karena awal pandemi COVID-19 ini emang sangat pukulan untuk UMKM khususnya tahu tempe memang luar biasa Pak. Adanya drop penjualan juga drop. Lah akhir tahun ini kedelai juga naik. Untuk menyiasati gitu, para khususnya tempe, pengusaha tempe, UMKM itu ada pengurangan dikurangi lebih kecil Pak. Jelas adanya Pak 30-40 awal-awal pandemi sangat berat Pak. Tapi alhamdulillah pada waktu akhir-akhir ini kita masih bisa bersyukur adanya masih bisa ibaratnya ada penurunan, tetap ada penurunan Pak. Dimanapun itu kebutuhan pokok. Tapi juga yang mempengaruhi hanya harganya kedelai yang belum bisa kita mengendalikan. Ada penurunan iya, tapi belum begitu drastis Pak terus terangnya. Ya. Adanya penurunan iya itu. Dan Kopti Kudus, alhamdulillah kita masih dibilang eksis, itu 500 sampai 500 ton per bulan, 450 sampai 500 ton per bulan. Kita ada penurunan 420 sekitar hampir 10%. Ada sing kiwe 14%. Ya gitu Pak. Ya. Untuk Kopti Kudus. Ya. Tapi yang saat ini untuk ke depan, langkah ke depan ini saya harapkan dari Bapak sakit untuk mengondisikan ada kestabilan harga
kalau kayak gini terus UMKM yang kasihan Pak. Kita di sini juga UMKM Indonesia itu UMKM sangat luar biasa, fighter banget Pak. Ya. Itu saya harapkan untuk terutama kenaikan kedelai Pak, itu Pak. Saya mohon untuk bisa didampingi adanya ibaratnya biar kedelai itu kenaikannya nggak sampai signifikan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kembali ke Pak Sutrisno Supriyantoro lagi, Ketua Puskopti Jawa Tengah. Ya. Jadi kalau tidak ada perubahan, misalnya soal harga dan sebagainya, tadi yang diharapkan pemerintah membantu apa Pak Tris? Subsidi gitu atau seperti apa? Subsidi harga Bapak, seperti halnya tahun 2013. Ya. 2008 itu pemerintah 2008. pemerintah membantu Rp1.000 ya, Mas Dino ya. Ya Pak, Mas Dino. Iya benar Pak, Rp1.000 itu. Ya. Nah, kita harapkan itu nanti pemerintah itu membantu bukan lewat Dinas Perdagangan, namun kita harapkan melalui Puskopti atau melalui Gakopti. Harapan kami begitu. Sehingga kami yang tahu persis Bapak. Ya. Itu. Saya berharap seperti itu. Nah, nanti ini mungkin nggak konsumen ini bergeser, mengurangi makan tempe dan tahu. Ya, kalau Bapak jauh gitu ya, karena ini kok tempe itu sudah merupakan satu makanan Pokok. Ya, tidak mungkin Bapak. Ya. Nah, begini, seandainya ya, ini hanya berandai-andai. Dalam jangka panjang ini kan, tadi Pak Tris mengatakan sudah 90% itu kedelainya dari Amerika. Itu kalau pemerintah berusaha menanam dalam negeri gitu, apa yang dihadapi oleh para pengrajin? Apa harganya lebih mahal atau kualitasnya lebih tidak bagus gitu? Seperti apa Pak Tris? Kalau kita mau jujur aja Pak, kalau seandainya pemerintah Indonesia itu kersobek to basic ke pertanian, ini sudah disampaikan Gakopti siap menerima Bapak. Yeah. Bahkan ini kami Gakopti telah memberikan satu masukan kepada pemerintah supaya untuk melakukan satu penanaman kedelai di Kalimantan Tengah, yang ini notabene masih banyak tanah di sana Bapak. Ini harapan kita ini kalau zaman dulu aja itu mampu memberikan kontribusi sampai 40% produksi kedelai Bapak untuk kebutuhan di Indonesia. Sekarang 10% saja nggak mampu Bapak. Ya. Baik Pak Tris, kalau gitu bisa disimpulkan bahwa peluangnya sangat besar karena konsumsi tahu tempe ini sangat luar biasa di Indonesia, tetapi suplai kedelai dari petani lokal dalam negeri hanya sekitar 10%. Jadi ini dunia pertanian Indonesia sebenarnya peluangnya sangat besar. Gitu deh Pak Tris ya? Iya Bapak. Ya baik, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Pemerintah membantu para pengrajin tahu tempe, konsumen bisa memahami, dan kalau bisa jangan sampai mogok ya, nanti banyak orang yang mencari-cari tahu dan tempe tidak ketemu di pasar. Saya kira sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua, pengurus Kopti maupun Puskopti di Jawa Tengah. Mudah-mudahan masalah ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya saya ngaturaken matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Sami-sami.